Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyu'dzana lakum. Illa ayyu'dzana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina inah. Walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wa la musta'nisina li hadits. Inna dzalikum kana yu'dzin nabiyya fayastahyi minkum. Inna dzalikum kana yu'dzin nabiyya fayastahyi minkum. Wallahu la yastahyi minal haqq. Wallahu la yastahyi minal haqq. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Wa idza sa'altumuhunna dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihin. Dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihin.
Wa ma kana lakum an tu'dzu Rasulallahi wa la an tankihu azwajahu min ba'di abada inna dzalikum kana 'indallahi 'azima inna dzalikum kana 'indallahi 'azima in tubdu syai'an aw fa innallaha kana bikulli syai'in alima la junaha alaihinna fi abaihinna wala abnaihin wala ikhwanihinna wala abnai ikhwanihinna wala abnai akhwatihin wala nisaihinna wala ma malakat aymanuhun innallaha kana ala kulli syai'in syahida mangga wihandai ti ayat 53 ji 23 ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyu'dzana lakum ila ta'amin
fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadits inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya fayastahyi minkum wallahu la yastahyi minal haqq wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihin wa ma kana lakum an tu'dhu rasulallahi wa la an tankihu wa la an tankihu azwajahu min ba'di abada inna dzalikum kana 'indallahi 'azima in tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in 'alima la junaha 'alaihinna fi abaihinna wala abnaihin wala ikhwanihinna wala abnai ikhwanihinna wala abnai akhwatihin wala nisaihinna wala ma malakat aymanuhun wattaqinallah innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu, janganlah kalian masuk buyutan Nabi, ke rumah-rumah Nabi, kan rumahnya banyak, jumlah istrinya aja ada 9, illa kecuali ayyudzana lakum, diizinkan bagi kalian. Ini sebetulnya berlaku juga buat rumah siapapun, sebagaimana sudah dibahas dalam surat An-Nur dulu. La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Secara khusus disorot ke Nabi, jangan mentang-mentang Nabi pemimpin rakyat, tuannya adalah rakyat, jadi rakyat sebagai tuan bebas kumaha rakyat, enggak begitu juga. Illa ayyudzana lakum, kecuali diizinkan untuk kalian. Jadi harus minta izin dulu, harus janji dulu. Kalau datang lalu Nabi tidak siap menerima tamu, harus pulang. Sebagaimana di surat An-Nur,
Wa idza qila lakum murji'u farji'u. Kalau harus pulang ya pulang. Meski ada pemilik rumahnya tapi tidak siap menerima tamu, kita yang harus mengalah. Dan ini tidak termasuk pada mencederai adab kepada tamu. Jadi adab ka tamu ayah, adab tamu ka tuan rumah juga ada. Ila ta'amin, pada makanan ghairu nadirina, yang kalian tidak menunggu inahu, masaknya, matangnya. Kalau tahu di rumah Nabi sedang ada masak, kalau sudah selesai keperluan ya sudah, jangan mentang-mentang sedang masak ingin menunggu disuguhan makan oleh Nabi. Kenapa sampai begini? Sok we tingali tamu presiden, tomboro tamu presiden itu tamu sajeje wae ngantri. Senabi juga demikian, apalagi Nabi berbaur dengan masyarakat, ngantri tamu itu. Jadi kalau sudah selesai ya sudah, jangan menunggu sengaja hayang disuguhan makan, padahal belum jadwal makan, dilama-lama nggak boleh. Dan ini termasuk berlaku juga buat yang lainnya, ya khususnya pewaris para nabi, para ustadz, para ulama. Walakin tapi idza du'itum, apabila kalian diundang, fadkhulu, maka wajib datang. Ini salah satu kewajiban ya di hadis hakul muslim alal muslim sittun. Idza da'aka fa'ajibhu, kalau diundang wajib datang. Fa in kana shaiman falyusolli alaih, kalaupun sedang saum mendoakan. Wa in kana muftiron falyat'am, kalau sedang tidak saum silakan makan. Ieu sok diprotes ku nu hajat ka abdi, ustad mah cenah hajat saum nya bayat, udah teu wajib buka, wajib ngadoakeun. Wa idza da'aka fajibu, wajib datang dan mendoakan, lain wajib datang jeung makan. Sehingga lamun urang datang tuluy teu makan teh asa rugi, ngamplop ge teu jadi. Gara-gara pas datang makanannya sudah habis misalkan, dek ngamplop teh teu jadi. Padahal tujuannya adalah datang, yang paling pokok itu datang. Nabi SAW sendiri menegaskan, idza da'a ahadukum akhahu falyujib ursan kana au ghairahu. Apabila kalian diundang, baik itu walimah urs pernikahan atau walimah selainnya, wajib datang. Diundang naon we? Asal diotong diundang kanu maksiat, atau di undangan itu ada kemaksiatan, nah maka kita harus menjauhinya. Lau du'itu ila dhira'in la ajabtu, seandainya aku diundang pada dhira', dhira' itu dari sini ke sini, ya dhira'. Da arti asalna mah leungeun, tapi da sapi mah da leungeunnya, atau mungkin depan dianggap lengan, udah semuanya kaki. Tapi dari sini ke sini. Diundang disuguhana cokor unggul sabelah. Eueuh naon deui, saya akan datang. Sok bapak lamun diundang ka hajatan, eueuh sangu, eueuh kentang, eueuh es krim, cokore unggul. Sigana da badao. Walau udia ilayya qura laqabiltu, seandainya aku kemudian diundang atau diberi hadiah qura mah dari sini ke sini. Jika cokor dia taubah atau cokor kurban ya an opat aya nu kurbanna 7, pan jadi dibagi 2 cokor teh. Tah menti dia ka dieu qura. Jadi zero saya akan datang, seandainya dikasih kuro pun saya bakal datang.
Dan konteksnya di Arab yang namanya cokor itu, apalagi kambing itu makanan rendahan murah. Itu orang mah mahal. Di Arab mah konteksnya murah lantaran bahasa aya orang Arab ka Garut minta nate kambing guling hiji beak eta ku sisih hiji. Memang kitu orang Arab. Kambingna kambing muda. Beak ku sorangan paca urang ku sabaraha urang lieur di pan. Si Arab mah kitu teh. Jadi nu ngaranna makan domba teh hiji. Urang mah pan ku sabaraha urang. Bahasa keur umroh ge nya 100 real teh ku 5an nya bari henteu sadomba orang Arab mah kambing hiji teh hiji we gitu. Jadi lamun dikasih cokorna nya kaki kambing atau kaki sapi eta teh mun aya mah cekerna unggul lamun di hayam. Ceker hayam. Oh, bapak dionang dibere ceker unggul asa kahinakeun teu? Asa kahinakeun kan? Tapi kata Nabi saya bakal datang. Ieu mun ustadnya sok hareureui tah ieu barudak di pasantren tadi ge hareureui. Ustaz Muhtar, Ustaz Setiawan. Tadi khutbah Jumat di mana? Jadi dek dionang pangajian nu amplopna badag nu amplopna leutik datang we, bahkan nu amplopan ge datang tong pilih-pilih. Kalau pilih-pilih itu berarti tidak sesuai dengan ini. Fa idza faragtum minal ladzina du'itum ilaihi fakhaffifu ahlal manzil wa antashiru fil ard. Kalau kamu sudah selesai di orang yang mengundang kamu, segera ringankan tuan rumah dan segera menyebar di muka bumi. Maksudnya segera keluar. Tong terus we di dinya. Papai, batagor, es krim. Maka dari itu kata Nabi faida toimtum kata Allah apabila kalian sudah makan fantashiru segera bubar wala musta'nisina li hadits dan jangan merasa tentram ngobrol. Inna dzalikum kana yu'din nabi itu teh menyakiti nabi. Fayastahyi minkum tapi nabi malu dari kalian. Wallahu la yastahyi minal haq sedangkan Allah tidak akan malu dari kebenaran. Dalam hadis kan disebutkan nabi itu lebih pemalu minal azra fi khadriha daripada gadis pemalu di kamarnya di rumahnya. Apa maksudnya? Nabi kalau ada ketidaksetujuan Nabi nggak pernah mengungkapkan. Cuma istrinya kadang paham, bukan kadang sok paham lihat wajah Nabi. Nabi kalau nggak suka nggak pernah bilang nggak suka. Tapi tentu ini konteksnya duniawi. Kalau konteks agama mah Nabi ngangkat senjata. Nah Nabi itu segan. Saya dulu itu sering jangan ayawe pun bapak kesel cenah si bapak eta terus ngajak ngobrol tapi saya bapak dia sana orang itulah gitu orang geus lapar teh cenah saya cengkat teh terus ngajak ngobrol cenah nepikeun ka pulang isah teh ambek-ambekan si bapak teh atau kalau mau nyedak waktu sholat sugan teh cenah urang geus magrib teh balik ngadon ngilu deui cenah. Sering tuh bapak saya curhat ya. Ari abdi mah ya. Ada ka masjid teh gitu. Abdi bade ka dieu gitu nah. Panta diwalo la yastahi minal haq. Tamu ngaganggu. Termasuk sekarang saya seringnya di piade Aisyah Nasruddin ke mana? Tentara di pasantren. Tak di pasantren terlalu batamu. Karek ngetik kurunyung tamu. Tamu teh da nya urusan penting kabeh ngobrol gitu.
Aya nu ngetik diajak ngobrol moal jalan atuh. Eta deui. Ya kalau sekedar kepentingan penting silakan, tapi eta nya budaya Sunda lah. Budaya Sunda banyak gitunya. Nah, kemarin tuh ada ustad tuh di Pamengpeuk Staf PP. Geus saminggu teu ngantor. Kemarin saya tanya Rabu, "Ada ustad ke mana?" Eta cenah kamari bahasa acara camp nya dakwah. Aya nu ngajak ngobrol malam terus sampai ke jam 3 cenah gitu. Jadi begadang, dek cengkat asa kumaha cenah ieu teh. Tungtuna mah jam 3 cenah karek istirahat, teu salat tahajud cenah gitu. Teu kaburu. Langsung cenah isuna teh gering cenah gitu. Jadi kan ada yang begitu. Terus sepan bapak-bapak geus ngobrol muplek nya. Saya selalu menjadi orang yang pertama mun di pasaran cengkat. Soalnya lah terus ngobrol itu, wah kamu ya, tukang hareureuy unggul ya. Terus manjang mungkin ka euneur ka handap sama ya, di mana-mana sok ngobrol di mana ya di Nurhuda tanya wah geus ngobrol teh itu kan bija masa sabaraha abi dek cengkat teh kaulah tuh usah cenah ka mana urusan teh cicing lah geus dilalatim teh loba ketikeun urang melebar waktu untuk baca untuk nulis. Nah itu budaya musta'nisina li hadis, hati-hati. Wa idza sa'altumuhunna mata'an, dan apabila kalian meminta kepada mereka di sini istri-istri Nabi, mata'an keperluan, fas'aluhunna min wara'i hijab, mintalah kepada mereka dari balik hijab. Ini yang disebut ayat hijab. Dan saya enggak ngerti sejak kapan istilah hijab di Indonesia, hijabers itu jadi beda makna. Hijab itu khusus buat istri Nabi. Istri Nabi ketika berhadapan dengan orang lain nggak boleh tatap muka, harus dibalik tirai, beda ruangan, teu amprok. Dan ini kalimat ayatnya apabila kalian meminta kepada mereka barang. Kenapa? Karena Nabi itu terkenal dengan kedermawanannya. Istrinya pun terbawa dermawan. Saya sering cerita Aisyah cuma punya kurma 1 hiji deui kurma. Mun aya mah duit ngan 2.000 4.000 2 lembar. Nu menta pan urang moal dibikeun. Ku Aisyah mah dikasih. Lalu dibagi 2 cenanya ku bara main teh buat anaknya. Ya samalah dengan istri bapak-bapak tetangga. Pan eka bapak mah segan nya sok ka Pak Haji Asep nya mun kasih ibu mah pan tetangga teh wani menta. Nah istri Nabi juga begitu. Banyak yang minta aikan Nabi mas segan minta nate ka istri Nabi, kata Allah mi wara'i hijab. Dan ini kata Umar, wa faqtu rabbi salasa ayat fi salasin. Saya bersesuaian dengan Rabbku dalam 3 hal. 1, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, itu usulan Umar. Maqam Ibrahim salat. Yang kedua, istri Nabi itu kata Umar, ada orang jahat, ada orang baik. Ini khawatir kalau orang jahat, seandainya saja Anda menyuruh mereka berhijab, turun ayat ini. Yang ketiga di kasus perceraiannya, Nabi mau menceraikan istrinya yang enggak jadi itu. Asa rabbuhu imtallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna, itu omongan Umar, turun ayat. Tapi sebetulnya kata Imam Ibnu Hajar bukan 3, ada sampai 15. Ayat Khomer Umar, tawanan perang Badar ti Umar. Tapi bukan berarti Al-Quran mengikuti kehendak Umar, bukan. Kan memeh ayat Nabi di Quran magis turun. Ya. Memeh Nabi diutus, Quran itu sudah turun ke Lauh Mahfud teh.
Perang Badar kejadiannya tahun 2 Hijriah. Quran dari sejak awal kenabian sudah ada. Ya, bukan berarti ayat itu turun terkait perang Badar. Kan kebetulan disesuaikan oleh Allah dengan kejadian perang Badar. Dan kalau kita runut juga banyak usulan Umar yang ditolak oleh Allah. Jadi nggak semua ayat Quran bersesuaian dengan Umar. Banyak juga yang ditolak. Fathu Makkah ditolak, ya. Kemudian membunuh orang munafik ditolak. Banyak juga yang ditolak. Dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihin. Itu lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka. Nah, ini hijab. Kalau ibu-ibu mah jilbab, beda. Jadi istri Nabi dijilbab, tapi ketika berhadapan dengan orang lain tuh nggak boleh berhadapan langsung, harus dibalik hijab. Hijab mah tirai. Wa makana lakum an tudhu Rasulullah, dan tidak layak, tidak boleh bagi kalian menyakiti Rasulullah. Wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan, dan tidak boleh menikahi istri-istrinya sesudahnya selamanya. Karena istri Nabi itu ibu kan, Ummul Mukminin, ibunya kaum mukminin. Beraku kawin ka indung. Termasuk ke Aisyah. Aisyah ketika ditinggal wafat Nabi usianya baru 18 tahun. Karek lulus muallimin. Aisyah ditinggal wafat Nabi. Inna dzalikum kana indallahi azima, sesungguhnya hal itu di sisi Allah dosa yang sangat besar. Ayat ini terkait pernikahan Nabi dengan Zainab binti Jahsy yang kemarin diceraikan ku Zaid bin Harisah. Lalu ku Allah ditikahkan langsung ke Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad tidak langsung mengemukakan karena malu. Langsung dinikahkan saat itu juga. Nah, tamu-tamu teh malam itu tuh balik-balik ayat tiluan, tapi saya nggak disebutin pas lain Abu Bakar. Tiluan cenah kata Anas bin Malik. Nabi dibikin ka bolak-balik di kamar keluar di kamar eta tamu teh nyingkah-nyingkah. Abong dinu hajat gitu. Sampai turun ayat ini. In tubdu syai'an, jika kalian menampakkan apapun au tukhfuhu atau menyembunyikannya, fa innallaha kana bikulli syai'in alima, maka Allah Maha mengetahui segala sesuatu. La junaha alaihinna, tidak dosa bagi mereka di sini istri Nabi, fi abaihinna, pada orang tua mereka. Jadi lamun menghadapi orang tuanya enggak usah pakai hijab. Wala abnaihinna, anak mereka, ke anak mah enggak usah pakai hijab. Wala ikhwanihinna, saudara lelaki mereka. Wala abnai ikhwanihin, anak saudara berarti keponakan, enggak usah pakai hijab. Wala abnai akhwatihin, anak saudara perempuan, masih keponakan. Wala nisaihinna, istri-istri kalangan mereka, istri Nabi dengan istri-istri lainnya enggak usah pakai hijab. Wala ma malakat aymanuhun, dan tidak juga menghadapi hamba sahaya mereka. Wattaqinallah, bertakwalah kalian kepada Allah, istri-istri Nabi. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida, sesungguhnya Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.